info dulu. Nah, oke. Sudah record. Di siang hari ini kita perdana ini ya, pertemuan pertama mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sepertinya sedikit gak asing ini ya. Ini kayaknya kemarin itu ya, yang di News Insight ini Mas Faiz. Yang lainnya nggak mengaktifkan kamera. Jadi saya masih ingat ini Mas Faiz. Ini yang dari Kalimantan ini ya Mas ya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Baik, untuk PTI nanti setiap pertemuan karena statusnya adalah online, jadi semua info itu ada di Kulino, baik dari RPS-nya, kemudian materinya, kemudian apa lagi ya, link Gmeet-nya, dan sampai nanti saya tambahkan link record per pertemuan itu nanti ada di setiap subtopiknya. Nah, hari ini kita belum begitu mendalam mengenai PTI-nya karena masih pertama, jadi kita nanti membahas kontrak kuliah. Kelihatan presentasinya? Kelihatan Pak. Baik, ini harus saya sampaikan di awal untuk perjanjian, istilahnya kalau di dunia industri itu kesepakatan kerja ya. Jadi kesepakatan ini kita berkomitmen di situ nanti untuk memenuhi perkuliahan selama 1 semester nanti. Mungkin Mas Mbak di kontrak kuliah sebelumnya juga paling hampir mirip-mirip ini dengan Pak Danang, dengan dosen yang lain. Rata-rata hampir sama. Jadi untuk perkuliahan PTI selama 1 semester ini nanti Mas Mbak itu diwajibkan hadir minimal itu 75% kalau di PTI ya. 75% dari kehadiran. Nah, 1 semester itu total kehadiran kita ada 14 kali pertemuan. Nah, di 14 kali pertemuan itu nanti diharapkan atau semoga saja kita berdoa bersama 1 semester Pak Danang dan Mas Mbak semuanya bisa memenuhinya, tidak ada halangan, entah itu sakit atau uzur ya, ada kegiatan yang mendesak dan lain sebagainya. Jadi bisa terpenuhi ya selama 14 kali pertemuan. Nah, kalau tidak bisa, Mas Mbak bisa atur strategi itu nanti. Setidaknya kalau 1 semester itu kan ada 6 bulan ya, 3 bulan itu di schedule, di jadwal Mas Mbak itu diatur sendiri, kira-kira ada acara enggak keluarga yang penting seperti nikahan dan lain sebagainya, nanti bisa diatur-atur sendiri. Karena 75% ini tidak berlaku di UTS tapi secara keseluruhan ya. Pertemuan pertama kali ini sampai nanti Mas Mbak selesai di akhir perkuliahan menuju UAS ya. Jadi kalau absennya kok tidak memenuhi 75% dari ketentuan yang sudah ada, bisa jadi Mas Mbak tidak diizinkan untuk mengikuti ujian UAS, dan ujung-ujungnya paling nanti japri saya, Pak mohon belas kasihannya, saya diizinkan ikut Pak gitu ya. Nah, ini kesepakatan yang harus kita penuhi ya. Saya tidak mengajarkan untuk bolos, tidak. Cuman kalau kita lihat konteksnya di sini berarti kan ada kesempatan 3 kali untuk tidak hadir. Ya. Tapi kalau hadir terus, saya berikan apresiasi lebih. Nah, ini sedikit saya berpindah materi dari absen ini, sekalian saja saya informasikan. Jadi sebentar ya, saya buka Kulino. Karena perkuliahan ini adalah statusnya online, Mas Mbak itu tidak diwajibkan untuk mengisi daftar hadir secara langsung atau di berkas yang biasanya disodorkan kalau perkuliahannya sifatnya adalah offline ya. Nah, absennya bagaimana Pak? Ya, absennya ada di Kulino ya. Semua ada di Kulino, itu sudah saya sediakan. Coba saya share dulu ya. Sebentar. Entire screen.
Kelihatan sudah? Kelihatan ya. Kita di B301 dan 302 ya. Ini jadi satu kelompoknya ya. Nah, di sini ini contohnya di B10 di B101 ya. Sebenarnya sama semua. Formatnya saya bikin sama. Jadi untuk absensi setiap harinya nanti atau setiap pertemuannya itu ada di paling atas sendiri ini ya. Di bawahnya RPS. Kalau ini RPS-nya, di bawahnya ini. Mas Mbak nanti diwajibkan untuk mengisi daftar hadir ini di jam berapa ini ya, saya tentukan ya. Jam 1 ya. Jadi mulai absensi itu adalah di jam 1 sampai jam 2.10. Sebelum jam 1 tidak bisa, dan sesudah jam 2.10 tidak bisa absen juga. Maka Mas Mbak harus benar-benar memperhatikan ini, jangan sampai lupa. Nah, pilihannya ya, jangan seperti kemarin ya di kelas literasi itu. Pilihannya adalah tidak hadir dan hadir ya. Nah, nanti Mas Mbak jangan salah pilih, jangan pilih yang tidak hadir ya. Padahal masuk, tapi salah klik Pak. Saya khilaf Pak, ya. Kliknya tidak hadir, nah itu merepotkan saya lagi. Saya harus mengupdate-nya ya. Pilihlah yang hadir ini, ya. Nanti dipilih hadir, kemudian di klik bawahnya menunya saya kurang paham kalau di sisi Mas Mbak itu. Nah, absen ini berlaku setiap minggunya kita ketemu. Jadi minggu depan nih ada kuliah lagi PTI, ketemu Pak Danang lagi. Nah, nanti jam 1 juga dibuka lagi daftar hadir ini. Ya, biasanya nanti akan saya ingatkan di setiap jam. Nah, yang berikutnya, nah ini soal apa namanya? Link grup WA nanti akan kita buat bersama. Nah, ini materi di setiap pertemuan itu ada di subtopik ini ya. Pertemuan 1 ini baru saya buat. Oh, malah sudah diupload ya ini ya sama TU-nya ya. Ya, ini sudah ada ini ternyata. Oke, ini sudah ada materinya. Kalau yang ini saya upload sendiri kemarin lah, soalnya begitu saya masuk di Kulino itu Kulinonya belum diapa-apain sama TU-nya ya. Makanya terus saya inisiatif sendiri aja, ini saya buatkan link Google-nya juga saya buatkan. Nah, nanti link record-nya ya. Ya ada yang bertanya, Mbak siapa ya? Mbak atau Mas ini Ika ini? Enggak, saya perempuan. Oke. Ini Kak, saya udah ikut Gimana? matrikulasi, terus di jadwal saya nggak ada jadwal lagi jam segini, berarti saya nggak usah ikut. Wah iya betul sekali Mbak Ika. Itu kan sudah dapat nilai PTI. Coba dicek di CAD. Berarti saya boleh nggak ikut kelas ini? Boleh, mau ikut juga boleh. Bebas ya. Tapi wajib bagi yang belum. Oke. Sama-sama. Tangannya diturunkan. Oke, terima kasih. Kembali ke sini. Nah, ini dia. Nanti untuk setiap pertemuan Mas Mbak itu akan bisa mengulas kembali karena statusnya ini saya record ya di sini ini ya, ini sudah saya record. Jadi nanti Mas Mbak akan bisa melihat kembali jika lupa ya. Kalau tadi Pak Danang bilang apa ya, nanti diputar kembali. Cuman menunggu apa namanya? Saya edit dulu ya. Jadi mungkin sekitar 1 minggu ke depan gitu ya. Nanti ada beberapa jeda yang sekiranya kok videonya lama akan saya hapus untuk mempercepat dan fokus di materinya atau mungkin pesan-pesan yang akan saya sampaikan. Itu ada di sini ya. Setiap subtopiknya. Nah, sampai di sini dulu soal absen dan Kulino dan materi bisa dipahami? Angkat tangan coba kalau paham. Nah, ini siapa yang Chandra ini? Oke. Ya. Paham ya? Oke, bisa diturunkan lagi.
Kemudian yang berikutnya, Mas Gibran bisa diturunkan tangannya. Jangan lupa setiap kali kuliah online, entah itu ketemu saya atau Pak Dedi atau Butia atau mungkin beliau Kaprodi kita Bu Hafiz atau Bu Nita, Pak Rohman ya, di setiap pertemuan online ya. Kenapa Mas Muhammad Al-Ghifari? Itu diusahakan masuk menggunakan email Udinus ya. Jika menggunakan Gmeet, Google Meet, karena nanti akan mengganggu sekali apabila masuk ke dalam Gmeet tidak menggunakan email Udinus gitu. Saya lagi menyampaikan, tahu-tahu muncul notif gitu, oh Mas Faiz mau masuk, izinkan dulu atau tidak. Saya gregetan tak klik tidak izinkan ya, repot nanti. Itu ya. Mohon dicermati dengan baik sebelum masuk, dicek dulu ini emailnya apa ya? Email Udinus atau pribadi. Kembali ke materinya. Masih di kontrak kuliah. Nah, untuk persentase tugas UTS dan UAS itu saya merumuskan seperti ini setiap mata kuliah yang saya ampu. Jadi nilai tugas itu 30%, nilai UTS juga 30%, dan nilai UASnya adalah 40%. Ya. Kalau di total jadinya nanti 100%. Misalkan nih Pak, UTS-nya dapat 70, ya tinggal dikalikan nanti ya. 70 kali 30% gitu ya. Mungkin pakai HP saja. Kira-kira berapa ya? 70 kali 30%. 21. Nah, itu dapatnya UTS-nya 21. UAS-nya juga sama ya. UAS-nya misalkan dapat 90 Pak. Ya, tinggal 90 kali 40% gitu ya. 36. Nah, UTS-nya 21, UAS-nya 36, di total jadi 57 ya. 57 tambah tugas ya. Tugasnya misalkan 80 Pak kali 30%. UTS-nya dapat 70 kali 30%. Ya, itu sama dengan 21. Terus UAS-nya misalkan, jadi kalau UAS-nya dapat 90 itu bukan terus sak glondong 90 masuk di UAS, tidak. Kita kalikan persentase dari kontrak yang ada. Terus UAS-nya misalkan 90 kali 40%, 36 ya, 36 ditambah 21 tadi 57. Dan delalah tugasnya biasa-biasa aja, dapatnya 70 lagi kali 30%. Nah, tambah 21 lagi, berarti 57 tambah 21 ketemunya jadi 78. Lah, 78 ini adalah hasil akhir dari rata-rata tugas UTS dan UAS. Gitu. Bisa dipahami ya. Maka kalau bisa diusahakan untuk warming up pertama kali di UTS itu dimaksimalkan nilainya di atas 80. Ya. 80, nanti UAS-nya kita kejar lagi dapat 90 ya. Jadi lebih berpikirnya lebih aneh. Tugas juga sama ya. Nanti ada kriteria untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian yang berikutnya, kembali ke ini, setuju ya? Setuju enggak ini? Soal kontrak kuliah yang 30 30 40. Atau mau bikin rumusan lain? Pak, saya mau bikin rumusan lain, tugasnya katakanlah 50% Pak. UTS-nya separuh-separuh Pak, 25 boleh, nanti tugasnya akan semakin saya banyakin ya. Tak tambahi, jadi yang kadang pertemuan pertama nggak ada tugas, pertemuan pertama langsung tugas 3 gitu, karena kan 50%. Ini rumusan ini menurut saya rumusan ideal, karena memang UAS itu kan yang kita kejar selama ini. Tugas UTS itu juga penting. Nah,
persentase penilaian ini berlaku ya hanya untuk nilai akhir saja, nilai akhir semester, belum secara rata-rata dengan jumlah absensi dan keaktifan, ya, keaktifan di setiap pertemuan. Jadi kalau ada pertanyaan dari Pak Danang bisa jawab, itu nanti akan saya kasih catatan, oh ini pernah jawab di sini, saya ikutkan dalam poin keaktifan. Sering bertanya itu juga sama, tapi seputar materi yang saya sampaikan ya. Kalau di luar materi ya nanti bertanyanya pas di meja saya aja. Gitu ya. Setuju ya? Yang lain? Ini yang Mas Maulana sudah manggut-manggut sama Mas Faiz ini kayaknya. Yes, terserah Pak Danang, saya ikut gitu ya. Yang lain nggak kelihatan ini soalnya. Yang lain bisa angkat tangan yang setuju? Oke, terima kasih. Sudah banyak. Kita lanjut kembali. Yang berikutnya. Untuk rank nilai sepertinya tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Intinya ya kalau lebih dari 85 itu A ya. Yang paling bikin sedih itu kalau nilainya 84 gitu. Wah gak jadi A itu ya, karena kurang dari 85 gitu ya. Itu cara bahasa Jermannya nilai maga itu ya. Maneman gitu ya. Ini bisa dicek di Siadin, sepertinya ada itu. Kemudian untuk tata tertib atau aturan ya untuk perkuliahan di PTI ini mengenai tugas, jika Mas Mbak itu dikasih deadline dan terlambat ya, kalau tidak terlambat nilainya bisa maksimal ya. Jadi ada satu rambu-rambu sebelum saya memberikan nilai. Ya, rambu-rambu pertama itu sesuai deadline dulu. Nah ini lewat nih sesuai deadline. Tinggal saya cek tugasnya betul atau tidak ya. Kalau betul saya nilainya bisa maksimal, tapi kalau kurang tengah-tengah misalkan ya saya nilai tengah-tengah, atau mungkin tidak sama sekali ya tetap nilainya kurang ya. Nanti bisa diperbaiki lagi kalau nilainya kurang. Jadi ini kurang betul, nanti diperbaiki lagi bisa kalau tugas. Tapi kalau terlambat ya, terlambat dari waktu yang sudah ditentukan itu nggak ada toleransi ya. Nggak ada toleransi lah. Konsekuensinya adalah dari keterlambatan itu, jika terlambat 1 minggu dari waktu yang sudah ditentukan, itu nilainya maksimal adalah 70 meskipun pekerjaannya betul ya. Jadi nilai maksimalnya adalah 70 ya, tidak bisa dinaikkan lagi. Terlambat lagi Pak ya, itu resikonya, meskipun betul nilainya 50. Yang paling menyakitkan yang terakhir ya, tidak ngumpulin tugas Pak ya sudah 0 nilainya. Untuk tugas juga sama, nanti pengumpulannya ada di Polimo semua. Yang tata tertib berikutnya mengenai izin perkuliahan ya. Kalau izin perkuliahan, Mas Mbak itu boleh diizinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan meskipun jatah liburnya sudah lewat. Tapi dengan ketentuan yang pertama yaitu kegiatan kampus. Ya, itu Mas Mbak yang aktif dengan kegiatan kampus nanti bisa melampirkan bukti izinnya disertakan dengan surat resmi berkop kampus. Ya. Sakit juga sama. Semoga aja tidak ada yang sakit nanti selama kita bertemu di PTI. Sakit juga sama, tunjukkan surat dokter. Ke poliklinik aja yang paling gampang. Pak saya sakit panu ya Pak, apa iya saya minta surat dokter? Iya gitu ya. Sakit panu Pak, izin kan gitu. Atau mungkin terlambat, Pak saya demam Pak ini tapi nggak periksa, saya hanya minum obat ini. Ya besoknya aja begitu sehat Mas Mbak bisa ke poliklinik konsultasi kembali. Pak dokter kemarin saya sakit sudah minum ini sudah agak enakan, itu bagaimana, apakah saya harus mendapatkan obat lagi dari Pak dokter dan saya minta
bantuannya untuk diberikan surat keterangan dokter bahwa saya sakit kemarin gitu ya. Untuk yang poin 3 saya bebaskan dan semoga aja aman-aman saja. Di situ ada note bahwa poin 1 dan 2 jika Mas Mbak tidak menunjukkan bukti-bukti tersebut maka tercatat sebagai tidak hadir. Siapa ini yang notif? Setuju Pak. Oke, yang selanjutnya rule berikutnya adalah wajib mengaktifkan kamera karena statusnya kita online ya saat perkuliahan daring. Kemudian maksimal keterlambatan adalah 10 menit dari waktu perkuliahan yang sudah ada dan berpakaian rapi dalam perkuliahan meskipun online ya. Pakai jaket gak apa-apa tapi pakai kaos jangan ya. Tawan belum mandi nanti gitu ya. Diusahakan kita memiliki perilaku dan sesuai budaya kita ya, sesuai budaya Indonesia yang sopan santun ya. Itu meskipun online ya kita berpakaian rapi. Apalagi yang offline ya. Diusahakan seperti itu meskipun kita dari prodi vokasi ya, cenderung vokasi itu kan anak-anaknya bebas berpikir kan gitu. Tapi ya bebas itu semua ada batasannya. Tetap kita budaya santun kita dan sopan kita tetap kita. Nah, tata tertib berikutnya jika saat perkuliahan online ini belum saya tambahkan. Mas Mbak diusahakan untuk melakukan mute dulu ya. Mute speakernya agar tidak mengganggu noise-nya saat perkuliahan. Apabila mau bertanya bisa angkat tangan dulu, baru nanti kalau sudah saya izinkan bisa open mic. Untuk capaiannya sendiri, capaian pembelajaran dari setelah mengikuti pertemuan pertama ini yaitu adalah ketepatan dalam menyimpulkan definisi sistem komputer dan perangkat lunak komputer, kemudian menyebutkan dan menjelaskan komputer, notebook, dan perangkat mobile. Dan harapannya Mas Mbak nanti mampu menjelaskan ya konsep teknologi informasi, kemudian bisa mengidentifikasi notebook dan perangkat mobile, dan menjelaskan perangkat lunak komputer, kemudian mendiskusikan berbagai aplikasi komputer di masyarakat. Ya sebenarnya PTI itu untuk mahasiswa animasi lebih mengarah, kalau menurut saya lebih mengarah ke direktur tekniknya ya. Itu kan ada itu profil lulusan dari D4 animasi itu apa sih? Salah satunya adalah direktur teknik gitu. Harapannya saya di mata kuliah PTI ini nanti Mas Mbak itu bisa paham betul apa kebutuhan dari sebuah studio animasi ya, terutama di spesifikasi komputer ya yang dipakai untuk pembuatan film dan lain sebagainya. Yang berikutnya ya, ini materi utuh ya dari pertemuan pertama sampai 14. Jadi rencana pembelajarannya itu pokok bahasannya itu di sini ada 14 nanti. Yaitu mengenai pengenalan dunia komputer, kemudian internet dan WWW ya, World Wide Web. Kemudian membahas mengenai software aplikasi. Kemudian di poin keempat ini akan lebih banyak pembahasan nanti ya. Pengenalan komponen komputer ini nanti kita bedah semua ini. Kemudian ada perangkat input dan output. Kemudian pengenalan SO atau sistem operasi dan utility-nya. Kemudian pengenalan media penyimpanan. Nah, ini juga agak lama nanti sepertinya. Kita bahas storage di sini karena ini sangat fenomenal sekali ya storage ini. Yang tadinya dia sangat mengganggu
untuk aplikasi-aplikasi yang baru sekarang sudah bisa lebih kencang dan lebih cepat dan ngimbangi kinerja dari prosesor, RAM dan GPU ya. Kemudian yang berikutnya mengenai komunikasi dan jaringan. Nah, ini saya sampaikan secara secara kulitnya saja mungkin. Kalau mau kita bedah lebih dalam juga akan nggak cukup ini di PTI, komunikasi dan jaringan. Jadi lebih ke secara umumnya saja. Kemudian, nah ini salah ketik juga ini. Tentang sistem informasi dan keamanan sistem informasi, ini salah sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai etika dan dampak sosial teknologi informasi. Nah ini semua akan kita bahas di satu semester ini ya, rencana pembelajaran semester. Kemudian untuk referensi utamanya itu dari bukunya beliau Pak Rektor ya, dengan judul Mengenal Dunia Komputer. Kemudian ada juga Your Interactive Guide to the Digital World ya. Mungkin bisa dicari di perpustakaan ini. Kemudian yang berikutnya mengenai apa ini? Outline ya, outline dari pertemuan siang hari ini. Ini yang kita bahas nantinya. Mengenai dunia komputer, kelemahannya dan keunggulannya itu seperti apa ya? Perangkat lunak komputer itu seperti apa? Kemudian komputer dan perangkat mobilnya. Dan yang lain adalah aplikasi komputer di masyarakat. Nah, ini kita sudah masuk ke materi dari pertemuan siang hari ini mengenai dunia komputer. Nah, siapa yang belum tahu komputer ini ya? Dari yang hadir ini yang belum tahu komputer siapa ini? Kayaknya nggak mungkin ya, sudah pada tahu semua ini. Jadi bukan hanya saat ini saja ya, ini malah di tahun berapa ya? Saya kuliah itu di tahun 2002 itu ya sudah jadi kebutuhan primer gitu. Jadi komputer itu sebentar, ini agak noise banget. Pulang. Baik, jadi komputer itu memang menjadi kebutuhan primer bahkan di tahun 2002 ya, awalnya saya kuliah S1. Orang melihat komputer itu seolah-olah itu menggenggam sebuah informasi sedunia. Ya, komputer itu nggak hanya laptop saja ya sebenarnya. Dari istilah to compute itu ya. HP juga itu ya ranahnya juga komputer juga, dia ada prosesor, ada RAM-nya, ada GPU, bahkan hanya dengan 1-2 kali jempol aja atau mungkin ya 2 kali kali ya, kita buka aplikasi Kompas itu udah muncul berita macam-macam. Maka di sini disebutkan komputer itu menjadi kebutuhan primer ya, primer jutaan orang untuk kebutuhan komunikasi global. Oke. Yang berikutnya, komputer itu banyak digunakan di kantor, sekolah, dan rumah. Semuanya itu menggunakan teknologi dari komputer ya. Itu juga sama bahkan dulu saya sebelum kuliah teknik informatika ya, itu saya mendapati suatu hal yang perubahannya itu cukup drastis ya. Jadi perkembangan teknologinya itu dibilang aneh ya aneh, tapi bagi saya itu ya dari fisiknya itu sangat jomplang sekali. Saya masih ingat di SMP itu belum ada itu namanya flash disk, itu belum ada. Jadi kalau kita mau nyimpen data itu pakainya floppy disk itu ya, 2,5 itu floppy disk.
Bahkan ada lagi yang di bawahnya itu saya lupa namanya. Jadi kalau dimasukkan itu punya kreket gitu ya. Nanti pakainya DOS gitu. Kalau mau nyimpen pakainya DOS. Dan Windows-nya pun juga masih Windows 98 kalau nggak salah. Mas Mbak mungkin nggak ngalami itu ya. Terakhir atau pertama kali Mas Faiz tahu Windows itu seri apa? Kurang tahu Pak, saya kalau nggak salah tuh pakai laptop sudah dari SD kelas 6 sih Pak. Nah, SD kelas 6 namanya itu kalau nggak salah Windowsnya Acer. seri apa itu? Sudah Acer lupa itu Pak, kan sudah nama lama banget itu. laptopnya ya. Windows. Iya Pak, saya tahunya Mas nama Maulana mereknya aja mungkin. Pak. Oh iya. Mas Maulana pertama kali tahu Windows apa Mas? Saya pertama kali Windows 6, Pak. Windows 6. Ada ya Windows 6? Ada, Pak. Wah itu mah kok saya tidak menemui. Windows 6 tuh yang backgroundnya padang rumput itu, Pak. Setahu XP saya itu itu dari XP. XP Iya, itu Windows makanya. XP. Iya. Ya XP 98, kemudian 98 SE, ada 98 milenial, terus naik itu tadi ya ke XP naik lagi ke Windows berapa ya? Windows 8 kalau nggak salah ya. Nah itu juga ada 7 dulu, oke 7 dulu, 7, 8 baru ke 10 ya, 10 baru ke 11. Yang 8 itu sebenarnya produk gagal sih. Seingat saya itu produk gagal karena dia sebenarnya itu diarahkan ke tablet PC, tapi nggak tahu kenapa itu bisa dimasukkan ke dalam laptop juga ada. Dan ininya apa namanya? User interface-nya itu belum familiar gitu ya. Jadi semi tablet tapi dipaksa ke PC gitu. Beda dengan Windows 7 ya. Kalau Windows 7 itu memang dia diterapkan untuk desktop kan. Makanya cukup lama itu ya. Service pack-nya Windows 7 juga diupdate terus itu. Nah, dari produk gagal itu Windows 8 tuh si Bill Gates kemudian mengembangkan lagi masuk ke Windows 10. Windows 10 ini sudah bagus sih sebenarnya, tapi nggak selang lama tahu-tahu naik ke 11 sekarang. Nah, itu baru Windows ya. Belum lagi kalau kita membahas komputer dengan operating system Linux ya. Mungkin kalau di sini jarang ada yang pakai. Biasanya anak-anak TI ini yang sering otak-atik Windows. Nah, yang berikutnya, karyawan dapat berkomunikasi dengan klien atau siswa dapat berinteraksi dengan teman dan gurunya ya. Ya memang dampak dari komputer ini cukup membantu pekerjaan manusia karena dia itu konsisten, cepat ya, apalagi kuat juga ya, kinerjanya juga ya itu tadi konsisten karena sudah terprogram semua. Bahkan dia bisa menyampaikan pesan error juga ya. Nah itu soal dunia komputer pengantarnya. Kemudian lanjut kembali ke materi, masih di dunia komputer. Nah ini salah ketik ya, maaf ya. Melalui komputer, masyarakat dapat mengakses informasi secara instan ya, baik dalam lingkup lokal maupun internasional. Nah, komunikasi secara instan itu juga didukung dengan sebuah jaringan atau network yang skopnya adalah global. Ya. Tanpa ada jaringan, ya komputer ya gitu-gitu aja, gitu. Tidak bisa dipakai untuk komunikasi. Gitu. Kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berita lokal ya, internasional, laporan cuaca, olahraga, jadwal penerbangan ya, banyak informasi yang bisa didapat dari komputer itu ya. Terus kemudian banyak orang percaya bahwa melek komputer itu sangat penting untuk kesuksesan.
Karena dengan komputer ya kita itu bisa merangsang pemikiran kita ya. Karena dengan komputer kita bisa melihat informasi secara utuh global, tinggal kita filter aja nanti informasinya, ini betul atau tidak, dan informasi ini rugi atau tidak. Nah itu nanti dibahas di literasi informasi kalau ketemu saya lagi. Jadi antara manusia literat ya, manusia yang sudah mengetahui literasi informasi dengan melek komputer itu suatu pasangan yang sejoli. Orang yang literat itu pasti melek komputer gitu. Jadi orang yang melek komputer ya itu kalau literatnya harus dipertanyakan dulu. Tapi kalau orang yang literat itu cenderungnya memang dia melek komputer. Gitu ya. Tapi kalau melek komputer belum tentu dia literat. Ya, literatnya tinggal dilihat dia bisa tidak memfilter informasi-informasi yang muncul itu tadi. Nah, ini ada satu pertanyaan. Dari tadi ngomongin komputer aja, informasi aja. Apa toh komputer ini? Menurut Mas Mbak semuanya. Bisa angkat tangan dulu. Silakan. Faiz, oke. Gimana Mas Faiz? Menurut Mas Faiz sendiri. Kalau pendapat pribadi saya itu komputer itu sudah seperti kayak tangan kita pribadi sih Pak. Soalnya kan kita harus sekarang itu sudah zaman milenial yang dimana modern banget kan. Jadi kita kemana-mana harus butuh komputer atau paling enggak laptop lah. Karena kita harus mengerjakan tugas, nonton hiburan, bahkan edukasi semuanya berasal dari internet Pak. Kita nggak bisa berharap sama orang mulu karena sudah ada internet yang juga berasal dari komputer atau laptop itu Pak. Oke, terima kasih Mas Faiz. Yang lain silakan. Wes, ini siapa ini? Siapa dulu tadi? Mas Ahmad apa Josia dulu? Mas Josia. Ahmad dulu aja Pak. Oke, silakan. Josia aja. Dah. Ahmad dulu aja Pak. Ahmad dulu Pak. Ya, Mas Ahmad Muafi coba. Kalau dari saya ya, menurut saya komputer tuh alat bantu yang bisa memperingan kerja manusia. Dimana kan sekarang kita udah di era 4.0 ya Pak, yang dimana udah didigitalisasi gitu kan. Ya jadi mungkin seperti itu aja. Oke. Ya betul memang ya. Mas Josia coba sekarang. Yang disampaikan Mas Ahmad kurang lebih saya sih mirip Pak. Cuman bedanya kan kalau saya ditarik mundur ke belakang Pak. Gimana tuh? Komputer dulu kan diciptain tuh buat ngitung Pak. Ya kan? Nah, lebih ke ngitung data Pak kalau saya Pak. Kalau buat komputer, kalau ditarik ke belakang, apa itu komputer tuh? Ya, betul sekali. Baik, pendapatnya bagus semua ini ya, Faiz, Ahmad, Josia. Ada lagi yang mau menjawab komputer ki opo gitu ya? Yang perempuan coba, saya panggil saja. Perempuan siapa ini ya? Victoria perempuan ya? Victoria Beliwando. Atau Zania perempuan ini ya? Zania? Oke. Mbak Zania Dita. Komputer itu apa? Kurang lebih sama sih Pak. Komputer itu sebagai alat bantu manusia untuk membuat sesuatu yang lebih mudah gitu Pak. Dalam hal teknologi dan informasi. Teknologi, baik. Ya, jawabannya sudah mengarah semua sebenarnya. Jangan dulu ya, jangan.
Jadi apa yang disampaikan Mas Dosia itu betul, memang betul. Jadi komputer itu kan pertama ditemukan si Charles ya, si Charles Babbage itu. Nah zaman itu masih dalam zaman perperangan lawan Nazi kalau nggak salah. Nah di peperangan itu ada suatu metode untuk menyadap sebuah informasi. Ya, penyadapan informasi itu dilakukan oleh komputer itu tadi. Zamannya si Charles Babbage menemukan komputer memang untuk to compute ya, untuk menghitung. Itu komputer itu bisa segede gaban, Mas. Jadi zaman dulu tuh komputernya besar sekali, selemari emas mungkin ya. Atau mungkin sepintu itu ya tingginya. Kemudian diteliti lagi sampai zaman modern, sampai si IBM itu ya mengkondisikan transistornya dan lain sebagainya, diperkecil tapi efeknya panas gitu ya, mudah overheat. Nah itu akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Di zaman kita ketemu Ryzen 7, i9 gitu ya. Itu memang melalui proses yang cukup lama tapi cukup cepat juga. Nah kenapa kok lama? Karena komponen komputer itu tidak jadi satu ya. Komponen komputer itu terpisah-terpisah. Nah di setiap komponen itu ada satu riset tersendiri bagi para ahli yang berkecimpung di dunia itu gitu. Maka dulu si Nazi sering kebobolan datanya atau mungkin komunikasinya itu ya karena diretas via komputer itu tadi ya. Mungkin Mas Mbak pernah melihat atau pernah mendengar bahwa komputer itu penemunya si Alan Turing itu bukan ya, ada filmnya itu kalau nggak salah, lupa saya filmnya, The Imagine World atau apa. Jadi di film itu dinyatakan bahwa komputer itu yang penemunya itu si Alan Turing gitu. Itu kurang tepat ya. Yang betul itu adalah si Charles itu. Nah, kembali ke apa itu komputer ya. Di sini disampaikan bahwa menurut beliau Prof. Edi Nursasongko, Bapak Rektor kita, bahwasannya komputer itu merupakan serangkaian atau sekelompok mesin elektronik ya, dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling bekerja sama. Jadi membentuk sebuah sistem kerja rapi dan teliti. Nah, sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan ke komputer. Kalau menurut si Gary B. Shelley, komputer itu merupakan perangkat elektronik beroperasi di bawah kendali instruksi yang tersimpan dalam memori dan dapat menerima itu data input ya. Jadi sebenarnya kalau dibedah ya ketemunya ini. Jadi komputer itu ada data input, kemudian diproses ya. Kemudian setelah diproses maka muncul sebuah output dan disimpan di dalam sebuah storage ya. Dan bisa digunakan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Itu menurut si Gary B. Shelley. Nah, data dan informasi itu terdiri dari fakta mentah yang belum diproses ya. Bisa berupa teks, datanya bisa berupa angka, bisa gambar ya, audio atau video ya. Kemudian informasi itu merupakan data terstruktur yang telah diolah yang digunakan untuk membuat suatu keputusan atau sebuah decision maker. Contohnya data Imam Bonjol Udinus 50 kedebasnya 131. Nah, informasinya Udinus Jalan Imam Bonjol kedebasnya adalah
50131. Ini datanya diproses, muncul sebuah informasi. Jadi data Imam Bonjol Udinus ini diolah, kemudian muncul sebuah informasi bahwa Udinus itu di Jalan Imam Bonjol dan kode posnya adalah 50131. Yang berikutnya, skema pemrosesan informasi itu komputer itu memproses data melalui instruksi. Kemudian komputer melakukan proses menggunakan instruksi di mana tiap langkahnya itu menginstruksikan komputer melakukan tugas apa. Yang berikutnya, kumpulan dari instruksi itu diatur untuk tujuan bersama, biasanya disebut perangkat lunak ya. Maka di dalam komputer itu ibaratnya kalau operating system ya, perangkat lunaknya itu soul-nya ya, jiwanya. Sebenarnya kurang lebih kalau kita membahas komputer itu juga ada sedikit banyak adopsi dari diri kita sendiri, dari manusia. Manusia itu ada komponen atau organ tubuh yang namanya otak. Di komputer juga sama. Ya, semua instruksi itu diolah di dalam prosesor. Manusia juga sama. Semua kegiatan tangan dan lain sebagainya itu semua instruksi dari otak. Ya, bahkan sampai psikis ya, otak kita juga terganggu. Dan efeknya ke tubuh kita. Tubuh kita bisa sakit lah, riang ya, merindukan kasih sayang gitu. Dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya skema pemrosesan tersebut. Komputer dapat menyimpan data, informasi, dan instruksi dalam sebuah storage. Jadi kalau kita bedah, mulai yang pertama dari prosesor, itu kalau di manusia itu kita ibaratkan otak manusia. Kemudian ada lagi yang kita bahas yang hardware saja ya. Sebenarnya di dalam situ juga ada chipsetnya ya, short bridge sama not bridge. Itu nanti kita bahas di komponen. Kemudian ada yang namanya RAM, ya. RAM Random Access Memory. RAM itu sebenarnya media penyimpanan jangka pendek, ya. Jadi kalau diibaratkan manusia, RAM itu apa ya? Daya ingat sementara. Misalkan nih, Mas baru 5 detik saya itu berkenalan dengan Mas Faiz. 10 detik kemudian saya lupa Mas tadi namanya siapa gitu. Nah, itu contoh RAM itu seperti itu. Karena memang di komputer sendiri itu yang ada di RAM itu sifatnya temporary. Begitu listrik mati, jeglek gitu ya, mendadak, yang ada di RAM itu pasti hilang. Data apapun yang ada di RAM itu hilang. Berbeda dengan ROM, ya. Kalau ROM ada yang tahu? ROM itu apa ya? Mas Kevin mungkin? Nah, siapa tadi? Josia lagi. Oke. Memori internal Pak, ROM itu Pak. Apa? Memori internal. Memori internal. Ada yang lebih detail lagi, Josia? Siapa itu? Ya, Muafi lagi silakan. Read only memory, Pak. Ya, betul sekali. Memori internal atau read only memory. Nah, itu diadopsi sama seperti manusia sebenarnya. Jadi manusia itu tidak akan kecuali ya dalam tanda kutip dia lupa ingatan. Manusia itu meskipun pergi kemanapun ya, ke New York, ke Arab, ke Ukraina, ke manapun ikut perang dengan Rusia misalkan, dia akan tahu rumahnya di mana dan dia akan ingat terus, dia pasti akan pulang. Ya sama juga dengan komputer. Nah, tinggal kalau di komputer pertanyaan berikutnya, penerapan ROM itu ada di komputer itu di mana? Yang sudah berkomentar kasih kesempatan, yang belum. Jadi adopsinya
manusia itu soal daya ingat permanen ya. Kalau kita istilahkan ROM itu read only memory. Jadi dia permanen itu sampai kapanpun kecuali meninggal ya. Manusia itu akan ingat siapa orang tuanya dan siapa di mana rumahnya, itu akan ingat terus. Kalau di komputer itu di mana? Di anu Pak, itu kan kalau di ROM itu kan dia kan punya apa namanya kayak peran gitu Pak. Peran itu kayak untuk menyimpan file-file gitu Pak, kayak file seperti musik, gambar sama video Pak. Jadi yang kita file yang musik, video dan semacam itu bakal tersimpan selamanya Pak. Di mana tadi? Di dalam kayak RAM gitu Pak. Di apa namanya? Lupa deh Pak. Yang saya tahu itu kalau ROM itu dia buat nyimpan itu Pak, nyimpan kayak file musik, gambar sama video, dan itu bakal selamanya. Sepertinya sih kurang tepat Mas Faiz. Jadi berbeda sekali ya. RAM dengan ROM itu sangat berbeda. Ibarat manusia laki-laki dengan perempuan. Perbedaannya kelihatan jelas sekali. Jadi kalau ROM itu dia nggak akan hilang kecuali komputernya rusak. Dia akan nempel terus di situ. Nah, implementasi ROM itu kalau di komputer itu di mana? Gitu. Mungkin yang Rian Hidayat. Coba. Mana nih Rian Hidayat? Iya Pak. Bisa open kamera biar saya ingat lagi itu yang mana itu. Atau mungkin kemarin belum ketemu di News Insight. Sebentar Pak. Ya, wah ini jangan nggak pakai baju ini ya, nggak open kamera ini. Nah tuh Mas Yosia ketawa tuh ya. Nah itu Mas Rian muncul ya, ganteng gitu kalau muncul ya. Coba implementasinya di mana Mas Rian? ROM itu kalau di komputer. Tahu tidak? Nggak tahu ya. Baik. Mas Maulana lagi ya, silakan Mas Maulana. Tidak, Pak. Nih Mas Maulana mau. Gimana Mas Maulana? Gimana Mas Maulana? Josia lagi, wah mau hat-trick ini Josia. Di mana Mas Josia? SSD kalau enggak hard disk Pak. Masih kurang tepat. Kurang, oke. SSD hard disk itu kan bisa dihapus, tinggal Ctrl A del selesai. Ya. Jadi hard disk itu sama SSD sifatnya bukan permanen ya, masih temporari ya, sama seperti RAM. Ya Mas Ahmad Muafi. Power supply. Gimana? Power supply juga kurang tepat. Ya, power supply itu kan lebih kalau manusia itu Sistem 32 Pak. Sistem 32 itu kan sistemnya berarti. Bukan. Oh, soalnya kalau itu dihapus kan komputer langsung mati Pak. Ya itu makanya kan berarti kan tidak permanen itu karena bisa dihapus. Karena ROM itu sebenarnya permanen dia. Kecuali rusak komputernya. Nggak bisa hidup, nggak bisa nyala, itu baru dia dinyatakan mati ROM-nya. Gitu. Mas Gibran, Gibran Pala, silakan. Jawabannya apa? Terletak di itu Pak. Di mana? Motherboard papan sirkuit itu. Iya, memang di situ. Tapi ya di mananya, tapi diimplementasikan dalam bentuk apa dia si ROM? Berbentuk chip gitu Pak. Chipnya itu di mananya? Nah itu Mas Josia, wah ini BIOS Pak, BIOS bukan Pak? Betul sekali, nah itu loh. Di BIOS ya, baru ketemu di Google Mas. Jadi implementasi dari ROM, implementasi dari ROM itu di BIOS ya Mas. Kapanpun Mas Mbak itu melakukan booting laptop atau PC, pasti langkah awal yang dilakukan adalah deteksi hardware melalui BIOS.
Jadi BIOS itu menyimpan data semua hardware. Sebelum dia masuk ke ranah Windows, dia diceklis dulu sama BIOS. RAM oke, prosesor oke, storage oke, GPU oke, laksanakan. Masuk ke Windows. Ada satu kasus misalkan, prosesor oke, GPU oke, RAM nggak oke. Nah, itu biasanya bunyi cenut gitu ya. Bunyi bip gitu ya. Di desktopnya atau di ya. Itu suatu sirkulasi awal yang sering dilakukan oleh laptop dan desktop itu di situ. Dan BIOS itu nggak akan hilang gitu. Dia akan ada terus di situ. Kecuali komputernya atau laptopnya rusak. Ya sudah, ikut hilang gitu ya. Paham ya? Baik, yang selanjutnya jangan lupa absennya ya di Kulino, saya ingatkan kembali. Nah, ini apa ini? Berdasarkan skema pemrosesan informasi, apa saja komponen dari komputer? Siapa yang mau jawab input? Silakan. Mas Josia kayaknya sudah dulu deh, sudah hat-trick ini Mas Josia nih. Satu hari sudah hat-trick ini. Wah, yang lain ya, kasih kesempatan yang lain. Siapa ya? Mas Mafi lagi, wah ini nyusul Mas Josia. Ya silakan. Input contohnya apa Mas? Input bisa keyboard Pak. Keyboard. Kemudian apa lagi? Bentar Mas Maulana. Apa lagi ya? Ini enggak sih, sebentar. Input harddisk masuk gak sih Pak? Enggak ya? Harddisk enggak. Ya. Kepikirannya itu Input. doang. Oke, Mas Mafi. Tadi Mas Maulana angkat tangan, silakan. Input tuh Maulana, keyboard, yang tangan jangan turunin dulu. Keyboard, keyboard, tadi. Mouse apa lagi? headset, USB, Headset, USB. VGA, Terus apa lagi? DP, DisplayPort. Sebentar. VGA. Enggak apa? HDMI ya, HDMI. HDMI output Pak. Iya, itu output. Headset juga output. Headset kan ngeluarin suara. Iya, Mikrofon. mikrofon boleh. Mungkin masih ada satu lagi yang lupa, yaitu Printer. ya. Printer juga kata Scanner. input juga. Ya, itu contoh-contoh dari input. Ya. Maulana sudah berapa kali tadi tanya apa jawabnya? Oke, yang selanjutnya proses dulu. Ayo, proses dulu. Input, proses banyak juga nih. Apa? Yuk, yang lain pada kemana ini? Oh, yang aktif kok ini terus. Irfan coba, Muhammad Irfan Pananda. Atau mungkin Mas Chandra aja ini, Mas Chandra. Ayo, Mas Chandra. Chandra siapa itu? Wibowo. Berarti apa Pak pertanyaannya Pak? Ya ini yang komponen komputer yang berdasarkan proses itu apa? Saya Google dulu ya Pak. Waduh lah. Wah, ini berarti jamaahnya Mbak Google ini ya. Ya mungkin saya lewati dulu. Yang lain misalkan siapa ini? Oke, Mas Gibran lagi. Itu Pak, VGA, CPU. Ya betul sekali. VGA, prosesor, apalagi Mas Gibran? Proses. Motherboard juga boleh. Nanti ada chipsetnya, Northbridge dan Southbridge. Apalagi Mas? Memori RAM. RAM ya. Oke. Baik gitu ya.
Lalu Mas Gibran, yang berikutnya storage dulu. Wah, ini banyak juga ini storage. Storage, masa nggak tahu? Mudah ya, ada HDD, SSD, flash disk ya, ke arah storage juga ini. Cek, suara saya masih terhubung nggak ini? Masih Pak, masih. Oke. Ya, kategori storage di situ juga ya. Kemudian yang output itu ada monitor ya. Misalkan tadi yang disebutkan Mas Josia, headset itu ya, speaker itu contoh-contoh dari output. Sepertinya sudah pada paham. Nah, berikutnya materi selanjutnya. Nah, ini dia tadi komponen dari sampel dari input, output, kemudian storage, komunikasi, dan sistem unitnya ini di arah proses ya. Nah, ini kalau nggak salah masih tipe IDE. Ya, ada yang tahu IDE? Harddisk yang tipe IDE? Nggak tahu? Taunya harddisk SATA, Pak. Ya, SATA itu di adiknya, di atasnya lagi. Jadi dulu tuh harddisk itu sampelnya nggak ada ya di sini. Konektornya juga beda ya. Dulu harddisk itu masih menggunakan IDE. Coba kita lihat di sini aja. Kita merguru dulu ke Mbak Google sebentar. Ini zamannya Mas sudah nggak ada ya ini ya. Zaman saya masih ada ini IDE. HDD IDE ya. Zaman saya dulu Mas, harddisk itu tidak seperti sekarang 1 tera, 500 giga, 200 atau berapa. Dulu tuh cuman 10 giga, 20 giga gitu Mas harddisk. Nah, ini contohnya ya. 60 giga ini ya. Ini yang menghubungkan ke kabel IDE-nya. Kalau SATA itu kan Mas Bak sudah tahu ya, bentuknya seperti ini. Kalau IDE itu lebih lebar dia. Kabelnya itu seperti ini. Nah, kabel IDE-nya. Nah, ini dia. Ini kabel IDE. Nih, contohnya ini ya. Kelihatan ya? Ini harddisk zaman jadul ini ya. Ini di tahun 2005-an kalau nggak salah, itu masih ada. Dulu masih jaya-jayanya AMD 64. Jadi pertama kali prosesor yang menggunakan versi 64 bit ya, itu AMD dulu. Jadi kalau ada apa-apa itu malah risetnya lebih cepat AMD menurut saya. Intel itu tinggal menutupi kelemahan-kelemahan dari AMD yang ada. Ya, ini tipe-tipe IDE ya. Sekarang sudah gak ada dan harddisknya berat itu, tebel berat. Gak seperti sekarang ya, pakai SSD aja seperti RAM ini. Satu keping gitu aja. Oke, kembali ke materi. Mungkin saya sampai sekitar jam 2 ya, karena jam 2 lebih 10 itu saya lanjut mengajar di lab. Nanti takutnya perjalanan dari gedung H ini ke D nanti makan waktu cukup lumayan. Yang berikutnya adalah mengenai input device ya. Jadi input device itu komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Ya, ada keyboard, ada mouse. Ini sejenis kayak apa ya namanya? Ada yang tahu ini kayak buat main game. Controller ya ini ya. Terus ada printer scanner ini, ada speaker dan ada kamera ya. Kemudian untuk yang outputnya ya, oh ini malah masuknya ke printer itu ke dalam ya,
ke dalam output, maaf, berarti ada kesalahan tadi. Jadi output device itu komponen hardware untuk menyampaikan informasi ya kepada si user. Jadi informasi apa yang akan disampaikan ke user? Berupa informasi gambarkah? Atau informasi berupa tulisan atau teks? Atau informasi berupa audio? Nah, ini contohnya. Kemudian yang berikutnya mengenai sistem unit ya. Sistem unit ini berisi komponen elektronik komputer yang digunakan untuk memproses data ya. Sirkuit dari sistem ini biasanya terhubung dengan papan sirkuit atau motherboard atau MOBO ya. Ada dua komponen dalam motherboard yaitu prosesor dan memori. Nah, prosesor Mas Mbak sudah pada tahu ya. Sering disebut CPU atau Central Processing Unit. Itu peran utamanya adalah mengoperasikan instruksi dasar pada komputer. Kemudian untuk memori sendiri itu menyimpan instruksinya. Jadi setelah ada operasi di dalam komputer prosesor itu diselesaikan, kemudian disimpan instruksi tersebut ke dalam sebuah memori ya. Nah, nantinya akan dieksekusi dan data dibutuhkan oleh instruksi tersebut. Nah, memori menyimpan data dan instruksi secara temporari ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini memang RAM itu secara temporari. Kalau yang permanen itu ya ROM. Secara temporari karenanya konten akan terhapus ketika komputer dimatikan. Dimatikan atau tahu-tahu mati mendadak, nah itu akan otomatis terhapus. Kemudian untuk storage sendiri itu ibarat manusia itu adalah lambungnya ya. Ibarat manusia itu di lambung storage. Jadi dia menampung data, instruksi, informasi ya. Contohnya adalah komputer dapat menampung jutaan nama pengguna. Storage device dapat menampung secara permanen. Ini permanen dalam tanda kutip ya. Ini sebenarnya tidak secara permanen juga. Permanen itu dalam tanda kutip seperti ini. Jadi data itu selama dia tidak dibakar atau dihapus, ya, meskipun komputernya mati, itu datanya masih ada. Itu ya. Maksudnya storage device itu dapat menampung secara permanen. Tapi kalau datanya RAM itu secara benar-benar secara temporari. Karena begitu tanpa ada prosedur untuk penghapusan atau prosedur untuk menghilangkan data, misalkan di shutdown atau misalkan listrik mati mendadak tanpa ada UPS, data yang ada di RAM itu otomatis hilang. Ya, maksudnya storage device dapat menampung secara permanen itu tadi. Itu masih dalam tanda kutip. Nah, komputer sendiri itu dapat menyimpan data, instruksi, informasi melalui media penyimpanan seperti USB, hard disk, atau optical disk yang sudah mulai kita tinggalkan ya ini, atau memory card. Ya, sekarang kan sudah mulai hilang tuh. Kita mutar MP3 aja sekarang pakai flash disk ya. Di mobil gitu ya, tidak perlu lagi pakai optical disk. Storage device juga berfungsi sebagai sumber input karena mentransfer item dari storage ke memori. Ya. Yang berikutnya adalah communication device. Nah, ini contohnya ya. Ini lebih ke arah jaringan ya. Ini namanya access point. Nah, access point itu dipakai untuk melakukan komunikasi baik secara lokal. Secara lokal itu ya dalam lingkup satu kelas misalkan, atau secara global ya. Dengan satu catatan, sudah ada internet
lewat ke dalam access point tersebut. Maka di sini dijelaskan komunikasi device itu merupakan hardware yang memungkinkan komputer untuk transmit atau mengirim atau receive menerima data, instruksi, dan informasi dan atau dari satu atau lebih komputer dalam sebuah perangkat mobile. Ya. Jadi bisa itu datanya secara multitasking itu bisa. Ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau kita lakukan share file, ya, share file lokal misalnya, itu kita bisa mengirim file tidak hanya ke satu titik saja, tapi bisa langsung ke 10 atau 50 titik dalam waktu bersamaan. Nah, di situ nanti akan timbul transmit dan receive. Maka di dunia wireless ini nanti atau sekarang ini sudah muncul teknologi MIMO, ya, multi in, multi out. Kalau zaman saya dulu di 2002, alat-alat wireless itu transfer datanya itu masih single, ya, satu arah. Tapi frame-nya itu tidak kelihatan delaynya karena cepat. Ya. Data yang dikirim itu cepat, tapi satu arah. Nah, seiring berkembangnya zaman dan para ahli berkecimpung di dunia wireless, yang tadinya wireless itu hanya mengirim satu arah, sekarang bisa dua arah. Ya. Namanya MIMO atau TDMA itu. Teknologi MIMO itu ya bisa dijalankan download dan upload bersamaan. Kalau dulu tidak bisa. Jadi kalau kita upload dan download meskipun single transmit itu nggak kelihatan. Tapi pada dasarnya dia bergantian. Prosesnya download dengan upload itu bergantian. Gitu. Tapi kalau MIMO enggak, dia dua-duanya jalan bareng. Jadi meskipun kita sedang download, tapi kita juga upload konten ke YouTube itu secara bersamaan dengan jalur wireless ini. Gitu ya. Itu soal komunikasi device. Komunikasi terjadi melalui kabel, line telepon, jaringan seluler radio, satelit, dan media transmit lain. Jadi medianya pun sekarang berkembangnya juga signifikan, ya. Kalau zaman dulu itu masih menggunakan full tembaga. Kemudian muncul teknologi wireless. Wireless sendiri tipenya macam-macam. Ada yang B, ada yang G, ada yang N. Bahkan frekuensi wireless sendiri juga sekarang beda-beda. Ada 2,4 GHz, ada 5,8 GHz. Belum lagi kalau kita ngomongin kabel, sekarang itu teknologi sudah FTTH, ya, sudah pakai fiber, tidak lagi tembaga. Kalau tembaga itu bagus memang, cuman terbatas, ya, jaraknya itu juga terbatas. Kita transmit data jarak 100, komunikasi data 100 meter menggunakan kabel UTP, itu juga kadang nanti mengurangi jumlah data yang diterima. Tapi kalau menggunakan fiber, ya, serat kaca, itu mau data seberapapun dia akan ditransfer dan cepat gitu, karena modulnya itu mengkonversi data ke gelombang cahaya. Jadi kecepatan cahaya dia masuk. Jadi kabel fiber itu dalamnya seperti ini. Nah, ini sedikit melenceng ya dari materi, enggak apa ya. Fiber optik. Kalau alat splashernya saya punya di rumah. Belinya juga mahal itu. Karena memang saya di rumah itu kan punya usaha ISP, ya. Jadinya harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya teknologinya FTTH. Nah, ini. Jadi ada sebuah, mungkin yang single aja, fiber optik.
single core misalnya. Nah ini contohnya, kalau ini namanya patch core ya. Contoh lebih detailnya adalah ini. Nah ini single mode. Jadi di dalam fiber itu nanti akan dilindungi oleh sebuah pelindung satu, terus kemudian ada lagi pelindung kabel lagi. Dalamnya ini, yang ini adalah serat kaca. Contoh detailnya ini serat kacanya seperti ini. Nah ini dia. Yang ini ya, serat kacanya yang ini. Di rumah ada itu alatnya. Namanya splicer. Jadi dia untuk nyambungin kabel fiber yang putus ini. Nah mungkin soal pengantar ya, ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan? Besok kita lanjut kembali minggu depan mengenai kelebihan dan kelemahan penggunaan komputer. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Josia mau tanya? Kalau RJ45 Pak, serat kabelnya itu apa Pak? Kalau RJ45 dia tuh tembaga Mas. Jadi kabelnya itu ada 8, namanya kabel UTP. Contohnya seperti ini. Saya share kembali. Di sini ada sih sebenarnya. Di studio ini ada. Ini malah di belakang saya ini. Cuman belum saya crimping ini. Nah ini contohnya ini. Kalau RJ45 tuh ini. Nah ini dia. Nah sebentar saya batalkan dulu. Nah ini Mas, ini namanya RJ45, konektor RJ45. Bentuknya seperti ini. Coba saya hilangkan dulu ya backgroundnya. Saya di studio. Nah ini dia. Bentuknya seperti ini. Ini alat penguncinya. Ya. Jadi begitu masuk ke dalam LAN card kita, baik di desktop atau di laptop, ini otomatis akan terkunci. Nanti kalau mau mencabut kabel ini, kita harus pencet yang atas ini. Jadi dipencet dulu seperti ini, baru dilepas. Kalau dipaksa Mas, nanti rusak LAN card. Kuncinya ini akan patah dan rusak. Nah di dalamnya itu ada 8 jenis kabel. Warnanya putih oranye sama oranye, putih hijau sama hijau, putih biru sama biru, dan putih coklat sama coklat. Lebih detailnya seperti ini. Nanti saya share kabel UTP. Ini dalamnya kabel UTP ya. Nanti dimasukkan ke dalam RJ45. Dan dia juga saat menyatukan konektor RJ45 dengan kabel UTP itu juga butuh alat namanya crimping tool ya. Namanya crimping tool. Nah, ini enggak sembarangan. Kita juga punya di rumah. Nah, ini crimping tool. Ini untuk motong kabelnya, juga untuk istilahnya apa ya? Untuk merekatkan kabel dari UTP itu ke RJ45. Makanya ini. Nah, ini. Gitu Mas Josia.